Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta in syi'ta taj'alul hazana sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'alid dunya akbara hammina wa la mablagha ilmina. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna ilma wa jannibna ma yadurruna fi dinina wa dunyana ya arhamar rahimin. Wa ba'd, ma'asyiral akhwat wal ummahat, a'azzakumullah. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah, sholihat yang senantiasa semoga dipanjangkan usianya dalam ketaatan-ketaatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Tiada sikap hati yang pantas kita ungkapkan pada pagi hari ini melainkan ungkapan syukur kita kepada Allah Azza wa Jal. Allah lah yang menghidupkan kita, Allah lah yang mematikan kita, Allah lah yang memberikan rizki dalam kehidupan kita, Allah yang mencondongkan hati kita, Allah yang meringankan langkah kita, Allah yang memudahkan ayunan tangan kita untuk bisa hadir di antara tempat-tempat yang mulia. Salah satunya adalah majelis di antara majelis-majelis ilmu, karena di dalamnya Allah Subhanahu wa taala menurunkan rahmat, Allah di dalamnya menurunkan ketenangan, Allah juga mengepakkan sayap-sayap malaikatnya, dan Allah juga senantiasa menyebut nama-nama orang satu persatu di majelis ilmu ini dengan bangga di hadapan makhluk-makhluk mulia yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka salah satu kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah ketika Allah mudahkan kita untuk bisa duduk sejenak, barang 30 menit, 45 menit atau 1 jam di majelis ilmu seperti ini. Karena sesungguhnya orang itu kalau sudah diinginkan Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan kebaikan, maka Allah Subhanahu wa taala tidak mudahkan perkara-perkara dunianya. Orang kalau diinginkan Allah Subhanahu wa taala mendapatkan kebaikan, Allah tidak lantas menjadikan orang ini longgar dalam urusan-urusan materinya. Tapi Allah Subhanahu wa taala ketika menginginkan seorang itu baik, lihatlah apa yang disabdakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis riwayat Muslim, hadis sahih. Man yuridillahu bihi khaira yufaqihu fiddin. Barang siapa yang diinginkan Allah Subhanahu wa taala menjadi hamba-hamba yang baik, calon-calon penghuni surga, hamba-hamba pilihan Allah Subhanahu wa taala, apa yang dilakukan Allah? Yufaqihu fiddin. Allah akan fahamkan dia dalam perkara-perkara agama. Allah akan condongkan hatinya untuk mudah mendekat kepada ilmu, untuk datang ke majelis-majelis ilmu dan mencintai para ahlul ilmi. Maka inilah yang penting untuk kita syukuri bersama, bahwa kehadiran kita di sini adalah bagian dari sayang dan cintanya Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Hadirin yang dimuliakan Allah, senang sekali pada kesempatan kali ini kami bisa hadir di kajian KIS, kajian Ibu Sholihah Semarang, barakallahu fikum. Dan pada kesempatan kali ini kita akan mengangkat sebuah tema, yaitu Madza ba'da Ramadan. Apa setelah Ramadan? Kita baru saja meninggalkan Ramadan, kita baru saja kehilangan satu momen yang sangat istimewa, satu momen yang sangat berharga, yang mana momen ini dirindu-rindu oleh orang-orang solih. Orang-orang solih kalau masuk Ramadan itu mereka turun gunung, mereka mengerahkan semua tenaganya, mereka mengerahkan semua hartanya untuk memperbanyak amalan solih dan kebaikan. Tapi bagaimana dengan pasca Ramadan? Apa yang harus kita lakukan setelah Ramadan? Ini menjadi penting, karena kita di Ramadan kemarin berusaha semaksimal mungkin untuk memperbanyak amal solih, berusaha memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita berharap amalan kita diterima, dan juga kita berharap dosa-dosa itu terlaundry, betul-betul habis diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Maka jangan sampai ketika kita sudah masuk di bulan Syawal ini, kita dalam keadaan dan situasi yang sama ketika sebelum kita sampai ke bulan Ramadan, kembali kepada masa lalu kita. Hadirin muliakan Allah, penting di dalam Islam itu kita kenal bahwa ada 3 kaidah besar di dalam Islam ini yang menunjukkan bahwa kita ini tidak bisa selalu soleh, kita tidak bisa selalu istiqomah, kita tidak bisa selalu jadi orang yang terus menerus taat. Kenapa? Karena memang kita ini naik turun. Kita ini kadang soleh, kadang juga lagi lemes futur. Ya, ada 3 kaidah besar yang menjelaskan dalam Islam ini, dan ini difahami oleh seluruh ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang pertama, kita tahu bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, ya, kullu bani Adam khotta'un wa khairul khotta'ina tawwabun. Ya, Rasulullah SAW pernah bersabda, setiap manusia itu adalah pakar dosa. Khotta'un itu artinya pakar dosa. Di dalam bahasa Arab itu ada satu sighah namanya sighah mubalaghah untuk penekanan. Ya. Khotta'un. Khotta'un. Ada tasydidnya. Khotta'un itu tidak hanya artinya orang yang melakukan dosa, tapi khotta'un itu artinya orang yang berkali-kali melakukan dosa. Maka ketika Rasulullah SAW bersabda, kullu bani Adam khotta'un, bahwa setiap anak Adam itu adalah khotta'un, maka khotta'un itu bukan orang yang melakukan dosa. Tapi Rasulullah ingin memberikan penekanan, setiap anak Adam adalah para pakar dosa. Berpindah dari satu dosa ke dosa yang lain. Tempatnya salah dan silap itu adalah kita ini manusia. Makanya ketika kita ini merasa kita ini solih terus itu tidak benar. Ya, kita tidak boleh merasa aman dengan kesolihan kita, dengan kondisi kita kali ini ketika kita bersama orang-orang solih. Tapi kita harus memahami bahwa dalam Islam itu ada kaidah manusia itu tempatnya salah, berpindah dari satu kesalahan ke kesalahan yang lain. Tapi Rasulullah melanjutkan hadisnya apa? Wa khairul khotta'in at-tawwabun. Dan sebaik-baik orang yang berbuat salah adalah mereka yang bersegera untuk bertaubat. Ini kaidah pertama, bahwa manusia adalah tempatnya salah. Kaidah yang kedua yang harus kita pahami, bahwa kita juga sepakat hati kita ini mudah berbolak-balik. Ya. Makanya hati di dalam bahasa Arab itu disebut al-qalbu. Ya, sumiyal qalbu qalban litaqallubihi. Kata para ulama, hati itu disebut qalb litaqallubihi karena mudahnya berbolak-balik. Ya, mudahnya berbolak-balik. Qallaba yuqallibu itu membolak-balik. Ya. Makanya kita berdoa kepada Allah, Pak, ya muqallibal qulub, wahai zat yang bolak-balikkan hati. Karena memang hati itu mudah sekali terbolak-balik. Dan ini tidak bisa terpungkiri. Rasulullah dalam satu hadis yang sahih bersabda, laqalbu bani Adam asra'u minal kidri idijtama'at ghulyana. Sesungguhnya hatinya manusia itu lebih cepat berbolak-balik daripada air yang mendidih di dalam panci. Jadi panjenengan kalau bikin mie untuk suami atau bikinkan teh hangat atau kopi, ya masih pakai cara tradisional karena mungkin di rumah tidak ada dispenser, sama di rumah saya tidak ada dispenser juga. Akhirnya apa? Kita ambil panci, kita panaskan air, di situ kan bergolak itu air ya, bergolak mendidih itu ya, cepat sekali pergolakannya. Kata Rasulullah apa? Hatinya manusia lebih cepat bergolaknya daripada air ini. Ya, makanya tidak ayal ketika kita di pagi harinya sabar, di sore harinya sudah emosi. Pagi harinya kadang kita husnudon, sore harinya sudah suudon. Pagi harinya dermawan, sore harinya kadang pelit. Ya. Kenapa? Karena memang hati kita berbolak-balik. Ini kaidah kedua yang harus difahami. Ya. Yang ketiga, kaidah yang ketiga, kita juga mengenal kaidah di dalam Islam bahwa apa? Al-imanu yazidu wa yanqus. Imannya seseorang itu bertambah dan berkurang. Ya. Iman kita naik turun hadirin. Iman kita naik turun. Ya.
Yazidu bit ta'ah wa yankusu bil ma'siyah. Bertambahnya dengan ketaatan, berkurangnya dengan kemaksiatan. Ya. Nah, dari 3 kaidah ini kita dapat menyimpulkan, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, bahwa istiqomah terus dari awal sampai akhir itu adalah suatu yang mustahil. Bahkan Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis yang sahih, istaqimu walan tuhsu. Istiqomahlah kamu, maka kamu tidak akan mampu. Jadi istiqomah terus, soleh terus itu tidak bisa. Jujur pada hati kita masing-masing, ya. Kapan kita bisa lengkap melakukan, mengerjakan sholat sunnah rawatib 12 rakaat selama 1 bulan, ya, berturut-turut, tidak pernah absen. Sholat sunnah, kok sholat sunnah Ustaz, sholat wajib aja kadang bolong-bolong, ya. Karena memang hati kita ini naik turun, ya. Nah, kalau kita sudah tahu kaidah ini, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, di Ramadan kemarin gaspol dari tanggal 1 sampai 30 kita bisa semangat. Karena ada pemicunya. Pemicunya apa? Orang-orang yang lain beramal juga. Ya, tarawih, kenapa kita bisa semangat tarawih? Karena masjid semarak. Enggak tahu kalau Semarang masih ditutup enggak masjidnya? Sudah buka ya. Kita semangat untuk bersedekah, memberi makan orang berbuka. Kenapa? Karena yang lain juga melakukannya. Tapi di Syawal dan di sepanjang tahun ini akan berbeda, ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Al-Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Ula, Jumadil Akhirah, terus nanti masuk Rajab, Sya'ban. Sepanjang tahun ini nanti kita lebih sering beramal sendiri-sendiri. Ya, suasana Ramadan sudah hilang. Dan ini sebenarnya challenge sebenarnya. Ya, sesungguhnya itu kita ditantang Allah di mulai bulan Syawal ini. Nah, makanya hadirin dimuliakan Allah, kalau satu kita faham bahwa kita ini sering naik turun keimanannya, ya, sering berbolak-balik hatinya tadi. Yang kedua, kita juga faham kita sekarang berada di luar bulan Ramadan. Survive dalam ketaatan itu lebih sulit daripada ketika kita berada di Ramadan. Maka apa yang harus kita lakukan untuk menjaga keimanan kita? Saya sering dulu mendapat nasihat dari guru-guru saya, ya, bahwa agenda terbesar kita hidup di dunia ini adalah setelah Allah mengaruniai kita keimanan adalah menjaga keimanan tersebut. Ya, tidak ada agenda yang lebih mulia dalam hidup kita ini melainkan kita harus menjaga keimanan yang telah Allah berikan ini. Ya, karena kalau kita tahu bahwa iman itu naik turun, kita juga tahu bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu kadang-kala menjadikan orang itu awalnya sholih tapi meninggalnya dalam keadaan buruk. Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis, fa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahlil jannah. Sesungguhnya di antara kalian nanti ada yang beramal dengan amalannya penduduk jannah, hari-harinya bertaburan dengan pahala, hatta yakuna bainahu wa bainaha illa dhira, sampai antara dirinya dengan surga itu tinggal 1 jengkal. Dia bertahan dengan amalan soleh, meninggal masuk surga. Fayasbiqu alaihil kitab, tapi catatan takdir mendahuluinya, kata Rasulullah. Fayamalu bi amali ahlin nar, dia melakukan satu amalan penduduk neraka. Fayadkhulaha, dia dimatikan Allah dalam keadaan itu sampai akhirnya dia masuk ke dalam neraka, enggak jadi masuk surga. Jadi kita tidak tahu nasib hidup kita ini, ya. Kita ahlul jannah atau ahlun nar, ya. Jangan sampai kita ini merasa aman dengan kondisi kita hari ini duduk di majelis ilmu seperti ini bersama orang-orang soleh yang ada di sini, menjadikan kita aman, ya. Belum tentu hadirin. Menjaga keimanan itu sesuatu yang berat, ya. Sesuatu yang harus diusahakan dengan segala daya upaya, ya. Anda kan pernah dengar ya kisah seorang laki-laki di zaman Rasulullah, namanya Rajal bin Unfuwah. Rajal bin Unfuwah ini, Bu, kalau majelis Rasulullah selalu duduk di shaf awal, ya. Tidak hanya dia ini duduk di shaf awal, dia selalu mencatat, hafalannya kuat, dia pintar ngomong. Artinya dia mubaliknya Rasulullah, ya.
Kan orang itu macam-macam, Bu. Ada yang datang ke majelis itu yang rajin nyatet tapi untuk nyampaikan ulang sulit. Ada yang tidak perlu nyatet tapi bisa nyampaikan. Ada yang bisa nyatet tapi bisa nyampaikan. Ya. Nah ini Rojal bin Unfah ini model yang begitu. Ya. Sahabat top lah ini. Ya. Sampai akhirnya suatu hari Rasulullah SAW bersabda kepada para sahabat. Ketika itu sahabat ngumpul kayak gini, pengajian kayak gini kira-kira, ada di situ Abu Hurairah, ada sahabat yang lain. Sampai akhirnya Rasulullah bersabda apa? Di antara kalian nanti ada yang masuk neraka giginya sebesar gunung Uhud. Ada yang giginya sebesar gunung Uhud nanti masuk dalam neraka. Sahabat itu ya macam-macam, Bu. Sama kayak kita ini. Kalau datang ke majelis ilmu kan macam-macam. Ada yang ngantuk, ada yang selonjor, ada yang macam-macam. Ini tidak apa-apa loh, tapi jenengan boleh loh ini selonjor, ya. Boleh, ya. Ini saya tidak nyindir loh. Boleh, pokoknya. Kalau saya bebas, ya. Lah, ini sahabat ini hadirin dimuliakan Allah. Ketika mendengarkan sabda Rasul tadi, di antara kalian ada yang gigi gerahamnya sebesar gunung Uhud di neraka. Itu sahabat macam-macam. Ada yang berpikiran, Allah paling sing ning jopo kono. Di antara kalian kan umum. Sono yang di luar sana kan juga umatnya Nabi Muhammad. Tapi ada seorang sahabat namanya Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah ini profilnya, Bu, ya. Profilnya Abu Hurairah ini telat masuk Islam. 3 tahun sebelum Rasulullah wafat baru masuk Islam. Ya. Dan Abu Hurairah ini merasa minder sama sahabat-sahabat senior. Kenapa? Karena telat masuk Islam. Makanya ketika ada majelis Rasulullah selalu dia ini betul-betul mempeng dengarkan. Ya. Sampai beliau ini kan termasuk Ahlus Suffah. Ahlus Suffah itu yang tinggal di Masjid Nabawi ya hanya untuk belajar kepada Rasulullah SAW saja. Nah, sampai akhirnya Abu Hurairah itu mendengarkan apa yang disabdakan Rasulullah betul-betul jeli. Setelah dengar itu tadi, ya, Rasulullah SAW mengatakan nanti di antara kalian ada yang di neraka gigi gerahamnya sebesar gunung Uhud. Oh, sudah dekat? Dengar? Yang jenengan dengar, yang bawah dengar ya. Iya, baik, segini ya. Nah, sampai akhirnya Abu Hurairah itu menyimpulkan apa? Di antara kalian, berarti yang ada di majelis ini tambah deg-degan, Bu. Karena Abu Hurairah ini paling terlambat masuk Islamnya. Sampai akhirnya apa yang dilakukan Abu Hurairah? Selain nyatet materi dari Rasulullah, Abu Hurairah nyatet semua orang yang datang di majelis itu. Dicatat jenengnya satu-satu. Kalau kita minta absen di bawah tadi, ini tak fotokopi nih gitu ya. Kira-kira gitu. Nah, sampai akhirnya apa? Abu Hurairah ketakutan. Siapa ini yang akan masuk neraka? Ya. Jangan-jangan saya. Khawatir terus. Hari-harinya dipenuhi dengan kekhawatiran. Sambil ngelihat list nama tadi itu. List namanya dilihat. Sampai pada ketika Rasulullah SAW wafat, satu persatu sahabat yang ada di majelis itu wafat tadi. Setiap ada kabar sahabat wafat, dicoret. Dilihat meninggalnya husnul khotimah, meninggalnya syahid di medan perang, dicoret. Oh, yang sana meninggalnya tidak syahid tapi meninggal dalam keadaan baik habis sholat, dicoret. Bukan ini berarti. Dicoret sampai di masa Abu Bakar radhiyallahu anhu. Setelah Rasulullah wafat kan Abu Bakar ya jadi khalifah. Ya. Dilihat ternyata Masya Allah namanya tinggal 2, Bu. Yang satu Abu Hurairah, yang satu Ar-Rajal. Ar-Rajal yang kita bicarakan. Abu Hurairah itu tinggal head to head. Ar-Rajal, Abu Hurairah. Langsung tambah minder dan khawatir. Ketakutan Abu Hurairah. Tidak mungkin ini Ar-Rajal. Yang disabdakan Rasulullah tidak mungkin Ar-Rajal. Ini sudah jelas aku ini. Karena kelasnya sudah beda. Ar-Rajal ini alim, soleh, mubalik, Bu. Coba. Ya. Sampai pada satu momen Abu Hurairah radhiyallahu anhu begitu ketakutan, mohon ampun sama Allah. Ini berarti aku nih yang bakalan masuk neraka. Sampai akhirnya Abu Bakar As-Siddiq di zaman beliau ketika khalifah cuma 2 tahun ya, tahun 11 sampai 13 Hijriah. Abu Bakar itu hal yang menjadi program kerjanya Abu Bakar yang paling berat itu adalah memerangi nabi-nabi palsu.
memerangi nabi-nabi palsu. Di antara nabi palsu yang paling banyak pengikutnya itu namanya Musailamah Al-Kadzdzab, ada di Yamamah. Musailamah Al-Kadzdzab, ya, ini pengikutnya banyak karena tukang dobol, Bu. Ya. Tukang dobol terpinter, ini hati-hati, ya. Jadi Musailamah ini, ya, karena pengikutnya banyak itu diantaranya disebutkan Ibnu Katsir karena dia sering membuat surat, Bu. Jadi bangun tidur itu tiba-tiba bilang sama pengikutnya, semalam aku dapat wahyu. Wah, wahyunya apa? Surat Al-Fil. Coba bacakan wahai Nabi, gitu ya. Al-Fil, Mal-Fil, wa ma adraka ma fil. Al-Fil, Mal-Fil, wa ma adraka mal-fil, khurtumuhu tawil, wa dzanbuhu wabil. Itu ya, dibacakan. Bagus, belakangnya sama semua. Ini mesti ayat dari ayat-ayat Allah. Dipanggil Ibnu Mas'ud, disuruh dakwai Musailamah. Ibnu Mas'ud dipameri ayat itu, ya. Tapi ternyata apa? Ibnu Mas'ud hanya tertawa. Ibnu Mas'ud mengatakan 3 gini, wahai Musailamah, sesungguhnya ayat yang baru saja kamu pamerkan itu akan terjawab dengan 3 jariku ini. Yang pertama, nama suratnya aja fotokopi dari Al-Quran. Al-Fil. Al-Fil kan ada dalam Al-Quran. Alam tara kaifa fa. Ya, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Yang kedua, modelnya, ibarahnya, ungkapannya juga sama kayak Al-Qur'an. Kamu fotokopi. Al-Qari'ah, Mal-Qari'ah, wa ma adraka Mal-Qari'ah, ya. Al-Fil, Mal-Fil, wa ma adraka Mal-Fil. Al-Fil itu artinya gajah, Bu. Ya. Lalu yang ketiga, kata Ibnu Mas'ud, sampai akhirnya Ibnu Mas'ud nanti berhasil menjadikan pengikutnya ragu terus masuk Islam lagi. Yang ketiga, ya, suratmu itu, ya, sama sekali tidak menjadikan orang yang membacanya itu membekas dan bergetar hatinya. Al-Fil, Mal-Fil, gajah. Apa itu gajah? Wa ma adraka mal-fil, ya. Tahukah kamu apa itu gajah? Khurtumuhu tawil, belalainya panjang, wa dzanbuhu wabil, ya, telinganya lebar. Itu semua orang sudah tahu, ya. Anak TK pun tahu. Tapi lihatlah Al-Qur'an ketika mengatakan Al-Qari'ah, hari kiamat. Wa ma mal-Qari'ah, apa itu hari kiamat? Wa ma adraka mal-Qari'ah, tahukah kamu apa itu hari kiamat? Ya. Orang langsung bertanya-tanya. Kami dulu ketika dibacakan ini betul-betul penasaran dan takut, bertambah rasa takut kami kepada Allah. Ya, dibantah sama siapa? Sama Ibnu Mas'ud. Nah, episode sebelum Ibnu Mas'ud datang, yang diutus oleh Abu Bakar itu adalah Ar-Rajal, Bu. Ar-Rajal diutus jadi duta besar Islam dakwai Musailamah. Mubalik, Bu. Pinter ngomong, influencer. Ya, influencer centang biru ini, Bu. Ya. Sampai akhirnya diutus. Ketika diutus, Abu Hurairah melihat itu. Wow, ya kan, yang diutus Ar-Rajal. Ini memang orang-orang solih nih yang diutus, orang-orang yang alim. Tambah minder Abu Hurairah. Diutus, sebelum akhirnya diutus, Musailamah sudah dengar ini berita bahwa yang diutus adalah siapa? Ar-Rajal. Ar-Rajal bin Unfuwah namanya. Nah, Musailamah tahu Ar-Rajal ini kawan lamaku. Karena Musailamah ini dulu juga jadi pengikutnya Rasulullah. Tapi akhirnya sombong dan akhirnya apa? Memilih untuk mengaku-ngaku jadi nabi palsu. Biar banyak followernya. Ya. Sampai akhirnya apa? Sampai akhirnya ini kawan lamaku. Aku tahu ini yang namanya Ar-Rajal nih. Dia mau balik, pinter mempengaruhi orang. Wah, maka tidak ada pilihan kecuali dia harus jadi pengikutku. Datang Ar-Rajal di depan Musailamah sebelum dia mendakwai Musailamah dan mempengaruhi Musailamah. Ya. Musailamah sudah duluan yang ngomong seperti ini. Wahai sahabat lamaku, wahai kawan lamaku, ya. Apa yang kau inginkan? Ya. Apa yang kau inginkan? Rumah aku kasih. Pertokoan aku kasih. Emas aku beri. Istri aku kasih. Ya. Tapi syaratnya satu, tinggalkan agama Muhammad, pindah ke agamaku. Murtad dari agamanya Muhammad. Ar-Rajal tadi langsung tergoda sampai akhirnya memilih murtad menjadi pengikutnya Musailamah Al-Kadzdzab. Goyah imannya, Bu. Goyah. Berita itu sampai kepada Abu Bakar.
Abu Bakar mengucapkan kalimat istirja, inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Abu Hurairah dengar kabar itu, Bu, sujud syukur, Bu. Sujud syukur sambil bergemetar badannya, sambil mengatakan, ya Allah, ternyata orang yang dibicarakan Rasulullah beberapa tahun silam adalah orang ini, yang nanti di neraka gigi gerahamnya akan sebesar gunung Uhud. Karena dia pintar mempengaruhi orang, tapi sampai akhirnya dia mempengaruhi kepada keburukan-keburukan. Lah, hari ini muliakan Allah. Ini sabda Rasulullah SAW, bahwa kita tidak ada yang tahu nanti nasib terakhirnya itu bagaimana. Hari-hari dipenuhi amalan soleh, belum tentu, Bu, meninggal dalam keadaan baik. Pun sebaliknya, hari-hari dipenuhi dengan kemaksiatan, dipenuhi dengan kesibukan-kesibukan dunia, bisa jadi dia meninggal dalam keadaan beramal soleh. Karena lanjutan hadisnya itu, wa inna ahadakum, sesungguhnya di antara kalian nanti la ya'malu bi amali ahlin nar. Ada yang hidupnya bertaburan dengan dosa, dengan amalan-amalan penghuni neraka. Ya. Hatta yakuna bainahu wa bainaha illa dhira. Sampai jarak antara neraka dengan dia itu tinggal 1 jengkal. Fayasbiqu alaihil kitab. Tapi catatan takdir mendahuluinya. Fayamalu bi amali ahlil jannah. Dia melakukan amalan penduduk jannah. Fayadukhulah. Lalu Allah masukkan dia ke dalam surga. Antum tahu Freddy Budiman kan, Bu? Ya. Narapidana kelas kakap itu, Bu. Jualan narkoba itu tidak 1 kilo 2 kilo, ton, Bu. Ya. Vonisnya apa? Vonis mati. Divonis mati. Siapa yang sangka, Bu? Orang yang penuh dengan keburukan di masa lalunya. Masuk ke Nusa Kambangan. Ketemu sama Ustadz Abu Bakar Ba'asyir. Orang tua renta yang terdolimi karena pemikirannya yang keras kepada orang-orang yang membenci Islam. Ya, dilihat, ya Allah, hari-harinya saum, hari-harinya baca kitab, hari-harinya sholat. Tertarik nih Freddy Budiman ini. Ya. Sampai akhirnya mendekati, dekat dengan beliau, meniru akhirnya apa? Amalan hariannya beliau, berubah, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai di hari sebelum dia meninggal, dia katakan kepada algojonya. Jadi orang itu kalau divonis mati, Bu, ya, orang itu akan ditutup matanya, didudukkan di satu tempat, terus algojonya itu ada beberapa yang bawa senapan, 5 atau 7 saya lupa, dan yang diisi peluru hanya 1 dari 7 itu. Jadi algojonya tidak tahu siapa yang nembak, jadi tidak ada perasaan bersalah, gitu ya. Nah, apa kata Freddy Budiman? Tolong nanti ketika saatnya tiba, buka penutup mata saya. Saya ingin merasakan bagaimana sulitnya keadaan yang saya alami ketika peluru itu masuk ke tubuh saya. Semoga itu menggugurkan dosa-dosa saya di masa lalu. Masya Allah. Ada orang yang begitu, Bu. Ya. Makanya hadirin muliakan Allah, kita tidak tahu meninggal nanti imannya naik atau turun. Kita tidak tahu bersama siapa nanti ketika kita meninggal. Kita tidak tahu juga bagaimana cerita akhir kita, surgakah atau nerakakah. Maka tugas kita adalah berusaha menjaga keimanan ini. Lah, bagaimana cara menjaga keimanan ini? Saya sampai jam berapa ini, Bu? Ya, biasanya sampai jam berapa kajiannya? 10 kan? 11. Tidak bosan jenengan? Ya. Nah, bagaimana caranya? Nah, ini yang akan kita coba sebutkan beberapa nasihat para ulama untuk menjaga keimanan ini. Ya, agar apa? Agar hari-hari kita di Syawal ini sama kualitasnya seperti malam-malam kita di bulan Ramadan. Ya. Yang pertama adalah jangan menjauh dari ilmu, Bu. Jangan menjauh dari ilmu, harus dekat dengan ilmu. Dekat dengan ilmu, dekat dengan majelis ilmu, ya, dekat dengan ahlul ilmi, ya. Jangan jauh-jauh dari ilmu. Kenapa tidak boleh jauh-jauh dari ilmu? Karena ilmulah yang menjadikan kita bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah.
mana yang halal dan mana yang haram, mana yang hak dan mana yang batil. Ilmu. Ya. Mungkin beberapa tahun yang lalu sebelum kita mengenal ilmu, kita menganggap sesuatu itu boleh-boleh saja. Tapi hari ini kita berhati-hati untuk mendekatinya. Kenapa? Tambah ilmu, Bu. Ya. Ilmu itu yang membedakan langkah-langkah kita menuju surganya Allah atau langkah-langkah kita menuju nerakanya Allah. Karena hidup ini ya tinggal dua itu, Bu, pilihannya. Tidak ada pilihan ketiga. Hidup itu pilihannya dua. Langkah-langkah menuju keridhaannya Allah atau langkah-langkah menuju kemurkaannya Allah. Netral itu tidak ada, Bu. Posisi netral dalam hidup itu tidak ada. Ya. Jadi jenengan dari bangun tidur tadi, sholat subuh, sampai nanti tidur lagi, itu semuanya hitungannya antara pahala dosa. Ya. Tidak ada kondisi diem, tidak dapat pahala, tidak dapat dosa, itu tidak ada. Makanya yang paling gampang itu status meninggalkan larangan. Yang namanya taat itu kan, taat itu definisinya apa, Bu? Takwa itu definisinya apa? Mengerjakan perintah, ya kan? Sama apa? Meninggalkan larangan kan? Ya. Jadi taat itu tidak cuma mengerjakan perintah. Salah kalau kita ini mengartikan sholat, zakat, sedekah itu taat. Ya itu benar, tapi tidak cukup di situ saja. Ada meninggalkan larangan. Jadi larangan-larangan itu harus ditinggalkan. Makanya kata Rasulullah apa? Ittaqul maharim takun a'badan nas. Tinggalkanlah yang dilarang-larang. Tinggalkanlah larangan-larangan yang diharamkan semuanya, takun a'badan nas. Maka niscaya kamu akan dinilai Allah sebagai orang yang paling beribadah kepada Allah. Ya. Lah makanya saya tadi katakan setiap waktu kita itu antara dosa dan pahala. Lah gimana agar jadi pahala? Caranya adalah setiap kali kita melakukan satu aktivitas, niatkan untuk meninggalkan larangan, Bu. Niatkan untuk meninggalkan larangan. Jadi dari tadi jenengan kumpul di sini, kalau niatnya saya meninggalkan yang diharamkan Allah, itu pahala terus, Bu. Jadi pahala terus. Ya. Niatkan saya meninggalkan aktivitas yang sia-sia, saya meninggalkan zina mata, saya meninggalkan zina pendengaran, saya meninggalkan gosip. Masya Allah, diam kita jadi pahala. Ya. Hatta ketika kita tidur itu bisa jadi pahala, ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Kalau niatnya apa? Ninggalkan maksiat. Ya. Ninggalkan maksiat. Ya. Jadi ketika kita mengerjakan perintah, jangan tergesa-gesa. Ketika kita melakukan aktivitas, niatkan meninggalkan larangan. Karena untuk itu kita diciptakan, hadirin. Untuk itu kita diciptakan. Dan yang kayak gini ini butuh ilmu, Bu. Beda loh antara orang berilmu dengan orang tidak berilmu itu, Bu. Satu gelas air putih ini saja, bagi orang berilmu dan orang yang tidak berilmu itu beda nilainya, Bu, di sisi Allah. Orang berilmu tahu betul ketika dia haus dan dahaga, ngelihat air putih gini, Bu. Apa yang dia lakukan? Dia akan minum agar dia mendapatkan pahala. Caranya bagaimana? Dia tahu Rasulullah itu ngasih sunnah kepada kita minum itu tangan kanan, dapat 1 pahala. Oh, minum itu duduk, dapat 2 pahala. Sebelum minum bismillah, dapat 3 pahala. Oh, kok minumnya panas, tidak boleh ditiup, dapat 4 pahala. Ditunggu dulu. Ketika dia menunggu, dia manfaatkan waktunya untuk berzikir, dapat 5 pahala. Ketika dia minum, dia tidak langsung 1 tenggak, karena sunnah Rasulullah itu 3 kali tenggak. Ya, kasih nafas dulu, dapat 6 pahala. Dia letakkan air minumnya, dia ucapkan alhamdulillah, dapat 7 pahala. Cukup? Belum cukup. Dia tahu bahwa orang yang memberi air minum ini adalah saudaranya. Dia ucapkan jazakumullahu khairan, dapat 8 pahala. Orang berilmu. Orang yang belum tahu ilmunya, ngelihat air minum, dia haus, minum aja. Selama dia selesai dahaganya, dia tinggalkan. Dia tidak berterima kasih, dia tidak minum dengan duduk, dia minumnya tidak tahu sembarangan tangan kiri, tangan kanan. Panas ya diminum saja, ditiup. Ya. Beda kan, Bu, antara orang berilmu dengan orang tidak berilmu. Saya ambilkan satu contoh ya, Bu.
Jenengan kalau bangun subuh, ya, sudah ambil air wudhu, berangkat ke masjid kan. Sebagian ada ibu-ibu yang berangkat ke masjid atau suami berangkat ke masjid. Antara orang berilmu dengan orang yang belum tahu ilmunya itu beda, Bu, kualitasnya. Ketika dia datang ke masjid, waktu iqomah masih 7 menit, orang yang berilmu faham betul bahwa amalan sunnah itu boleh digabung niatnya. Maka dia akan menggabungkan 4 sholat dalam 2 rakaat. 1, qobliyah subuh. 2, sholat ba'dal wudu, setelah wudu. 3, sholat sunnah antara adzan dan iqomah, ya kan? 4, sholat tahiyatul masjid. Dia kerjakan dalam waktu 2 rakaat saja. Dia gabungkan 4 niat sholat, dapat pahala 4 sholat. Orang yang tidak tahu ilmunya, wah, 7 menit dia sholat tahiyatul masjid 2 rakaat, salam, naik lagi dia sholat qobliyah subuh, rakaatul fajri khairun minad dunya wa ma fiha, 2 rakaat fajar lebih baik daripada dunia seisinya. Selesai, wah, 3 menit dia naik lagi sholat wudhu. Selesai, dia naik lagi sholat antara 2 adzan dan iqamah. Baru setelah 8 rakaat dikerjakan, tidak sempat doa setelah adzan dan iqamah, sudah iqamah. Sholat subuhnya sudah capek, Bu, karena sudah 8 rakaat. Tidak khusyuk akhirnya. Coba hadirin. Jadi ini loh pentingnya ilmu dalam kehidupan kita. Dan ilmu ini yang menjaga keimanan kita. Bagaimana kita akan menjaga keimanan yang telah Allah limpahkan kepada kita ini, anugerahkan kepada kita ini, kalau kita tidak tahu bahwa yang menjaga iman itu adalah ilmu. Makanya syukuri keadaan ini, Bu. Ketika Allah memberikan ilmu secara cuma-cuma untuk kita, ya, Allah dekatkan ilmu itu di dekat rumah kita, itu sesuatu yang Masya Allah. Kita sekarang ini kurang apa, Bu? Ilmu itu dibuka lebar oleh Allah. Mau cari kajian ustadz siapa aja ada sekarang, Bu. Tinggal streaming YouTube, cari tema yang Anda inginkan. Sejarah Yahudi, keluar, Bu. Pingin tahu sejarah Baitul Maqdis, keluar. Pingin tahu kiat-kiat istiqomah, keluar dari ustadz yang Anda favoritkan, ya. Tinggal duduk manis, ambil catatan sambil makan kacang, sambil minum teh hangat, bisa, ya. Allah mudahkan kita untuk mengambil ilmu. Tapi banyak di antara kita yang magrur, yang tertipu dengan kondisi seperti ini, ya. Makanya cara pertama untuk menjaga keimanan itu dengan mendekat kepada ilmu, ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Lalu yang kedua adalah mengenali kondisi iman, mengenali kondisi keimanan kita. Lah kalau kita mau jaga keimanan kita, tidak tahu kondisi keimanan kita, kan bingung kita, Bu. Maka setiap kita ini harus bisa mengenali kondisi keimanan kita. Kita ini sekarang kondisinya lagi naik apa turun itu harus tahu, Bu. Wa min fiqhil abdi, kata Abu Darda radhiyallahu anhu, sahabat Rasulullah. Wa min fiqhil abdi an yata'ahad imanahu ayazdad aw yankus. Di antara fakihnya seseorang kepada agamanya itu tandanya adalah dia mengetahui kondisi imannya, lagi naik apa lagi turun. Agar apa? Agar kita bisa menyesuaikan amalan kita. Karena kalau lagi turun, digas yang sunnah-sunnah itu ya jeglek, Bu. Ya, ketika lagi turun, iman lagi turun nih, lagi lemes kita ini, lagi futur, maka kata para ulama apa? Jagalah amalan-amalan wajib. Kalau lagi semangat, tambahkan dengan amalan-amalan sunnah. Lah banyak di antara kita ini yang kebolak-balik, Bu, dalam beramal. Lagi futur, ya, sholat sunnah berat, malamnya paksain bangun untuk apa? Untuk qiyamul lail, sampai akhirnya yang wajib-wajib tertinggal, ya. Fokus sama sedekah, zakat tidak keluar, ya. Puasa sunnah dikerjakan, tapi puasa qodoknya belum dikerjakan, misalnya begitu, ya. Jadi amalannya jadi ngerambyang. Kenapa? Karena kita tidak mengenal kondisi iman kita, ya. Makanya para ulama itu mengatakan, jika hatimu membuncah dipenuhi keimanan, maka bersemangatlah mengerjakan amalan-amalan sunnah.
Tapi jika hatimu tertimpa kefuturan, lagi lemes, jagalah amalan-amalan wajib. Ya. Dengan apa itu? Dengan mengetahui kondisi keimanan kita. Ya. Jadi kalau lagi lemes gitu ya Bu, ya enggak usah dipaksa. Sholat sunnah itu enggak usah dipaksa Bu. Karena kalau kita ini melakukan amalan di luar batas kemampuan kita, yang ada nanti jeglek Bu. Rasulullah pernah masuk ke Masjid Nabawi, ya. Terus ngelihat 2 tiang Masjid Nabawi itu diikat satu tali gitu, Bu. Ada yang terikat gitu. Ada tali yang mengikat antara 2 tiang. Terus tanya kepada para sahabat, tali siapa ini? Mahadhihi. Ini tali siapa? Kata para sahabat yang itikaf di masjid, hadhihi li Zainab ya Rasulullah. Ini punya jamaah akhwat namanya Bu Zainab ya Rasulullah. Ya. Untuk apa dia memasang ini? Ya, kata para sahabat, idza fatarat ta'allaqat bi. Kalau dia lagi lemes pas sholat, dia bergelantungan di tali itu. Memaksakan diri sholat dengan bergelantungan. Sholat sunnah maksudnya. Kata Rasulullah apa? Hallu hadi. Lepaskan tali ini, ya. Fal yusolli ahadukum nasyatahu. Hendaknya di antara kalian sholat sesuai dengan masa semangatnya. Fa idza fatara falyaqud. Jika dia dalam keadaan futur, maka sholatlah dengan duduk. Jangan terlalu memaksakan diri. Lah banyak di antara kita ini yang beramal memaksakan diri karena belum mengenal kondisi keimanannya. Ya. Maka yang bisa menjadikan kita ini terus bisa istiqomah itu kita harus kenalan dulu Bu sama kita, diri kita sendiri. Dan kita harus jujur. Lagi semangat atau lagi lemas nih? Kalau lagi semangat, gaspol Bu. Amalan sunnah kerjakan, amalan wajib kerjakan. Tapi kalau lagi lemas, jaga saja amalan wajib. Sholatnya jangan bolong. Ya, amalan-amalan wajib. Ya, zakatnya keluar, puasa Ramadannya kerjakan, birrul walidainnya tambah, khidmatnya sama suami ditambah. Itu kan amalan-amalan wajib. Dan para ulama sepakat Bu bahwa tidak ada amalan sunnah yang pahalanya bisa menandingi amalan wajib. Saya ulangi ya, ini kaidah semua ulama sepakat dari awal sampai akhir. Tidak ada amalan sunnah yang pahalanya bisa menandingi amalan wajib. Jenengan sholat malam semalam suntuk, pahalanya tidak bisa menandingi pahala sholat subuh 2 rakaat. Karena amalan sunnah itu apa? Sholat malam itu amalan sunnah. Sholat wajib itu, sholat subuh itu amalan wajib. Gitu ya. Junungan sedekah kepada 1000 fakir miskin, ya, dengan keluarkan zakat malnya jenengan, itu pahalanya berbeda. Ya. Jadi itu hari ini muliakan Allah. Maka kita harus paham prioritas amal. Kalau kita tahu kondisi iman kita, kita akan bisa memahami prioritas amal. Suatu ketika Rasulullah datang ke rumahnya Ibunda Aisyah waktu duha, karena jatahnya hari itu jatahnya Ibunda Aisyah. Biasanya Rasulullah itu kalau habis sholat subuh itikaf di masjid sampai syuruk Bu. Sampai waktu syuruk, sampai terbit. Setelah itu sholat 2 rakaat, baru mengunjungi rumah-rumah istri beliau. Setiap rumah dikunjungi, rumah terakhir adalah rumah istri yang hari itu mendapatkan jatah. Akhirnya datang ke rumah Ibunda Aisyah, sarapan di situ. Tanya kepada Ibunda Aisyah, ya Aisyah, hal min syai'? Wahai Aisyah, Humairah, ada yang bisa dimakan enggak? Kata Aisyah, la syai' ya Rasulullah. Enggak ada sesuatu pun yang bisa dimakan ya Rasulullah. Dimakan ya Rasulullah. Kata Rasulullah apa? Idzan fa'anni shaim. Kalau gitu aku tak puasa. Rasulullah puasa. Di waktu yang lain Rasulullah datang lagi ke Ibunda Aisyah. Dalam hatinya Rasulullah paling renek apa-apa iki. Ya karena Ibunda Aisyah ini istri yang masih belia, masih muda. Ya mungkin durung iso masak gitu ya. Dalam hatinya Rasulullah, wis tak poso weh gitu ya. Aku tak puasa. Masuk ke rumah Ibunda Aisyah. Ternyata Ibunda Aisyah sudah menyiapkan makanan untuk Rasulullah. Ya Rasulullah, aku telah menyiapkan makanan untukmu. Apa yang dilakukan Rasulullah? Rasulullah berkata kepada Ibunda Aisyah, ayo kita makan. Rasulullah batalkan puasanya Bu. Kenapa Rasulullah batalkan puasanya? Karena Rasulullah tahu prioritas amal. Puasanya puasa sunnah, membahagiakan istri itu amalan wajib. Puasanya amalan sunnah, membahagiakan istri amalan wajib.
Lah, mengapa saya mengatakan yang kedua itu harus kita mengetahui kondisi iman? Agar apa? Agar kita bisa menentukan prioritas amal. Ya. Ini yang kedua. Yang ketiga, hadirin dimuliakan Allah. Yang ketiga adalah mengetahui pintu-pintu favorit setan. Mengetahui pintu-pintu favorit setan. Ya. Mengetahui pintu-pintu favorit setan. Ya. Setelah kita mengetahui kondisi iman, Bu, kita juga harus tahu dari pintu mana biasanya setan menggelincirkan kita. Setiap kita beda-beda, Bu. Ya. Setan itu tahu betul kelemahan-kelemahan kita. Ada orang itu yang lemahnya kalau melihat tas, Bu. Ada orang itu, ibu-ibu itu yang lemahnya kalau lihat kuliner. Ya, ada yang lemesnya kalau melihat baju baru, ya kan? Macam-macam kan, setiap kita sendiri-sendiri, ya. Nah, kita harus tutup pintu itu rapat-rapat, Bu. Harus tinggalkan itu. Ada orang itu yang lemes, yang mudah bermaksiat. Ya, ada orang itu yang lemahnya kalau dia ini dipuji orang. Tapi ada sebagian orang yang tidak terlalu butuh pujian, tapi dia butuh pangkat. Ada orang yang tidak cinta jabatan, tidak suka pujian, tapi dia itu bisa lemes kalau sama perempuan. Nah, ada macam-macam seperti itu, dan kita harus mengenali pintu itu. Kita ini yang di mana ini? Tutup pintu itu rapat-rapat, jadi. Karena pintu itu kalau kita sudah masuk, intaftahu talijhu, kata Rasulullah. Kalau kamu betul buka pintu itu, maka kamu akan terjerumus masuk dulu. Ya, baru akan menyesal setelahnya. Ya, jadi yang ketiga adalah tutup pintunya. Tutup pintunya. Ya. Yang keempat adalah menambah rasa syukur, ibu-ibu. Menambah rasa syukur. Jadi memelihara rasa syukur ini penting sepanjang tahun, Bu. Ya. Di antara cara memelihara rasa syukur itu yang paling jitu itu, Bu, ya. Yang paling optimal itu adalah dengan mentafakuri kondisi kita hari ini. Dan melihat kondisi orang lain yang lebih bawah daripada kita. Bertafakur tentang kondisi kita hari ini. Ini penting sekali, ya. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah, kalau hari ini itu kita bertafakur. Tafakur itu bisa dengan apa yang kita lihat, ya. Saya tanya kepada ibu-ibu semuanya, ya, tujuan Allah menciptakan apa yang ada di sekeliling kita ini apa, Bu? Tujuan Allah menciptakan bumi apa? Tujuan Allah menciptakan bumi, langit, pohon, rumah, semuanya. Ini tujuannya apa? Nanti dibuka nggih di surat At-Tolak ayat yang terakhir. Allah katakan lita'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir. Allah lah yang menciptakan langit dan bumi, dan Allah lah yang mengatur semua yang ada di antaranya. Tujuannya apa? Lita'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir. Agar kalian tahu bahwa Allah Maha Kuasa. Tujuannya agar kita kenal sama Allah, ya, agar kita kenal sama Allah. Makanya saya ingin katakan, ketika kita melihat segala sesuatu, itu yang harus kita lakukan pertama, ingat Allah, Bu. Karena Allah ciptakan pohon itu agar kita ingat Allah. Allah ciptakan pagi agar kita ingat Allah. Allah ciptakan malam agar kita ingat Allah. Kalau ada orang yang senang sama kita, kita ingat Allah. Agar ada orang yang benci sama kita, kita ingat Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Kalau kita terus mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala, akan bertambah rasa syukur kita kepada Allah. Karena kondisi kita hari ini itu karena sebab Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah, cara agar kita mudah bersyukur itu diantaranya apa? Ketika melihat sesuatu, lihatlah orang yang kondisinya jauh di bawah kita, Bu. Ya. Saya ini qadarullah wa masya'a fa'ala, Bu. Saya ini sudah keliling-liling di tempat-tempat konflik, Bu. Di negeri-negeri konflik ini alhamdulillah Allah memperjalankan saya ke tempat-tempat itu. Saya pernah ke Rohingya, Bu.
melihat secara langsung saudara-saudara muslim Rohingya kita ini diusir dari kampung halaman. Ya. Saya yang berada di perbatasan itu menyambut mereka pertama kali datang setelah mereka jalan 9 hari 9 malam. Coba Anda bayangkan, 9 hari 9 malam, nggak camping loh ini, nggak bawa peralatan lengkap, nggak setiap ini ada posnya, ada makan siang, enggak. 9 hari 9 malam kondisinya terusir dari kampung halaman. 250 desa dibakar, wanita-wanitanya diperkosa, anak-anaknya dibunuh di depan mata. Jalan saya ketemu itu, saya yang nyambut, saya yang masukkan ke truk, nganter ke pengungsian. Ya. Saya nemu anak kecil itu usia 3 tahun, kakaknya usia 5 tahun. Saya tanya, orang tuanya mana? Orang tuanya tidak ada. Ini ngikut dari kami, dari kemarin bersama kami. Ada cerita yang lebih mengenaskan daripada itu. Ya. Sampai di pengungsian ada seorang anak muda itu, namanya Ahmad Jalal. Saya masih ingat, ada di Instagram saya kisahnya. Ahmad Jalal ini datang terus bilang, ngikutin saya terus karena dia tidak bisa bahasa Inggris, tidak bisa bahasa lain, cuman bisa bahasa Rohingya. Terus karena saya merasa diikuti terus, saya ngomong kepada guide saya, coba kamu tanya, guide saya bisa bahasa Rohingya, ini kenapa kok ngikuti kita terus? Tanya, terus dia akhirnya jelaskan, saya ini kehilangan ayah dan ibu saya 5 bersaudara, 2 saudara saya sudah dibunuh tentara Myanmar, saya tinggal bertiga. Ibumu mana? Ibuku diperkosa di depan mataku terus dibunuh. Ya. Ayahmu mana? Ayahku bisa selamat tapi tidak tahu di pengungsian mana. Sampai sekarang belum ketemu. Sampai akhirnya dia ceritakan. Saya tanyakan, berapa hari kamu dari kampungmu ke perbatasan ini? 15 hari. Saya kaget. Yang lainnya 9 hari, dia 15 hari. Terus saya tanya, tidak mungkin 15 hari. Yang lainnya 9 hari. Kampungmu mana? Mangdau. Mangdau itu yang 2017 desanya dibakar, 250 desa, Bu. Ya, 250 kelurahan itu dibakar. Sampai akhirnya apa? Saya tanya, 15 hari. Tidak mungkin 15 hari. 9 hari yang lain. Terus dia akhirnya cerita, aku 5 bersaudara, 2 sudah meninggal. Aku sekarang bertiga. Adikku pas laki-laki, jadi adiknya laki-laki perempuan. Adikku ditembak tentara Myanmar di paha dan perutnya. Peluru ada di dalam tubuhnya. Dan dia tidak mati katanya. Aku tidak tega melihatnya, maka aku bopong dia, menyelamatkan diri bersama adik perempuanku, bertiga, Bu, jalan. Jalan sampai akhirnya adiknya mengerang kesakitan. Coba Anda bayangkan, Bu, peluru itu masuk dalam tubuh itu rasanya kayak gimana, Bu? Sampai akhirnya aku kok bisa jalan 15 hari, sebabnya adikku ini. Karena setiap kali dia mengerang kesakitan, aku letakkan di atas rumput. Sampai dia tertidur pulas. Ketika dia sudah tertidur pulas, aku angkat pelan-pelan, sedangkan rombongan sudah meninggalkan kami. Aku berjalan lagi di tengah hutan, tidak ada makanan, tidak ada bekal. Sampai akhirnya aku letakkan lagi ketika dia sudah terbangun. Begitu seterusnya, terlelap aku angkat lagi agar dia tidak merasakan sakit. Terbangun aku letakkan lagi. Itu yang menjadikan yang lainnya 9 hari, aku 15 hari. Ya. Anda bayangkan, Bu, 9 hari, 10 hari, 15 hari jalan hanya untuk menyelamatkan keimanannya. Orang Rohingya itu dikasih pilihan, Bu. Kalau kamu mau murtad dari agama Islam, tetap tinggal di Myanmar, enggak aku ganggu. Tapi mereka memilih untuk mempertahankan keimanannya. Jalan berhari-hari untuk menyelamatkan keimanannya. Makannya, Bu, Anda tahu? Makan, saya tanya, di hutan itu kalian makan apa? Kami kumpulkan semua persediaan yang bisa kami bawa, satu rombongan, punya gandum, beras dikumpulkan, dimasak di air. Setelah dimasak apa, Bu? Setelah dimasak, terus makannya cukup? Tidak cukup, katanya. Terus cukupnya bagaimana? Cukupnya itu kami antrikan anak-anak kecil dulu. Anak kecil makan dulu. Jatah makannya, 1 anak 1 suap sehari. 1 anak 1 suap sehari. Iya, afannya. 1 anak 1 suap 1 hari, gantian. Terus yang orang dewasa, ya kalau ada sisa, anak-anak sudah makan, kami makan. Kalau tidak ada sisa, kami ganjal perut kami dengan batu. Kami ikat dengan kain. Berhari-hari begitu, Bu. Hidup, Bu. Karena Allah menolong mereka.
Ya. Sampai saya itu berpikir panjang, Bu, ya Allah, betapa kufurnya kita ini. Kalau di Indonesia ini ibadah aman, majelis taklim nyaman, semua bisa dilakukan, makan bisa milih. Lah kok kita jauh dari Allah itu, tidak mau bersyukur dengan kenikmatan Allah. Gimana nanti rasanya kalau kenikmatan ini dicabut oleh Allah, diberikan kaum yang lain? Itu baru Rohingya saya cerita, Bu. Saya ke Palestina 2 kali, Bu. Kisahnya betul-betul tragis, Bu. Ya. Saya ke Palestina itu hal yang tidak bisa saya lupakan itu, Bu. Saya masuk ke rumah sakit, salah satu rumah sakit Gaza, Bu. Semua pasiennya orang Gaza. Ya. Ini si saudara Palestina yang bersama saya ini bilang, Ustadz, ini rumah sakit khusus kanker. Orang-orang Gaza yang kena kanker dirawat di sini. Masuk saya, Bu. Saya 2018-2019 dari sana. Baru 2 tahun yang lalu. Masuk saya. Ketika masuk, bayangan saya, Bu, rumah sakit kanker. Dan ini real, Bu. Saya masih punya videonya tapi tidak boleh diupload. Karena membahayakan orang yang membawa masuk saya. Sampai akhirnya bayangan saya rumah sakit kanker itu apa, Bu? Rumah sakit kanker kan biasanya ya orang-orang tua kan, orang-orang lanjut usia. Ternyata la ilaha illallah, masuk mayoritas pasiennya itu anak-anak kecil. Saya tanya ke perawatnya, mumarridohnya, ini kok anak-anak kecil katanya penyakit kanker? Iya, Ustaz, tubuh mereka rusak, Ustaz, organ dalam mereka rusak. Loh, kenapa? Kena bom? Enggak, Ustaz. Kena rudal? Enggak, Ustaz. Lalu apa? Mereka minum dari sumur-sumur yang ada di Gaza yang telah diracuni limbah radioaktif oleh Zionis. Ya. Dan mereka tidak punya pilihan, Ustaz. Kalau minum rusak tubuhnya, kalau tidak minum haus. Hari ini air bersih di Gaza itu tinggal 4%, 4-5%, hanya bisa dinikmati oleh sedikit sekali orang Gaza. Jadi mereka itu tidak hanya krisis amanan, Bu, mereka krisis air, mereka krisis ekonomi. Jahat dan biadabnya orang-orang Israel itu seperti itu. Dan mereka ditawari berulang kali, Bu, Gaza akan dibangun menjadi kota-kota besar lebih canggih daripada Singapura. Ditawari sama Israel, tapi mereka tidak mau. Karena apa? Mereka mempertahankan kiblat pertama kali kaum muslimin, Baitul Maqdis. Karena benteng terakhirnya tinggal Gaza. Ya, makanya yang rame Yerusalem kan kemarin itu, tapi yang diserang Gaza. Ya, itulah memang cara begitu, cara demikian itu yang dilakukan oleh Israel. Tidak hanya itu, Bu. Saya ketemu sama seorang ayah. Ya, Anda kan lihat kemarin ya, video bagaimana rumah-rumah dihancurkan ini. Ada kisah di balik itu, Bu. Saya ketemu seorang ayah, anaknya 5 apa 6 itu. Anaknya ceria gitu. Ya, anaknya masih kecil-kecil. Saya tanya kepada beliau, kok anak-anak ini sama sekali tidak ada rasa takut dalam diri mereka? Akhi, saya bilang gitu. Padahal setiap hari bom jatuh. Kapan waktu rudal jatuh, sewaktu-waktu bisa jatuh. Apa yang kamu ajarkan kepada anak-anak ini? Si ayah ini tersenyum sambil mengatakan, sejak kecil mereka kami ajarkan setiap ada bom jatuh, kami ajarkan mereka bertepuk tangan. Agar berubah mindset mereka bahwa bom jatuh itu sesuatu yang menggembirakan, tidak perlu ditakutkan. Coba anu bayangkan. Ya. Begitu kondisi saudara kita. Lah kok mau majelis ilmu seperti kita, untuk sholat aja mereka ketakutan. Untuk beribadah dengan khusyuk aja mereka ketakutan. Lah kufur sekali kita ini. Kalau sampai kita ini tidak bisa beribadah dengan khusyuk, tidak bisa beramal solih dengan maksimal, tidak bisa menjaga keistiqomahan dalam ketaatan. Ya. Baru Palestina, Bu, saya cerita. Masih ada satu lagi ini bukunya ini. Ya, ini saya alhamdulillah jadikan buku. Saya 2020 tahun lalu bulan Januari baru itu, Bu. Ya, sebelum pandemi datang. Saya berhasil masuk ke Xinjiang. Xinjiang itu salah satu provinsi Cina, daerah jajahannya Cina dulu adalah negara muslim, Bu. Namanya Turkistan Timur. Hari ini saudara-saudara kita, bangsanya namanya Uighur. Hari ini mereka dalam keadaan betul-betul tertekan, Bu. Tidak ada wanita yang berhijab. Tidak boleh berhijab, itu haram. Tidak ada laki-laki dan wanita yang boleh sholat. Sholat, melakukan gerakan sholat, tertangkap CCTV, ditangkap, masukkan kem penyiksaan.
Kalau sudah masuk camp penyiksaan, nasibnya tinggal dua, Bu. Mati di dalam penjara, kedua keluar dalam keadaan sudah tidak sadar diri. Kondisinya seperti itu. Dan saya melihat dengan mata kepala saya sendiri betapa sulitnya untuk melakukan sholat di tempat ini. Dan tidak ada orang yang berani berbicara kepada kita, karena berbicara dengan orang asing itu satu pelanggaran. Setiap 2-3 meter itu ada CCTV. Setiap kampung mau desa mau kota ada CCTV. Dan CCTV-nya bukan CCTV masjid yang kecil itu, CCTV besar-besar itu. Semua disorot dan dipantau. Ya. Tidak boleh mengumandangkan azan. Masjid-masjid dihancurkan. Kalau ada masjid yang masih berdiri kokoh, fungsinya dirubah. Di kota Urumqi itu saya dapat ada di buku ini video dan gambarnya. Masjid itu besar-besar, Bu. Tapi fungsinya dirubah jadi pasar, jadi diskotik, jadi tempat-tempat dansa. Nah, itu yang saya lihat dan saya saksikan juga di Israel, Bu. Di Israel itu, ya, masjid-masjid, perkampungan-perkampungan Palestina yang dulu 100% Palestina, hari ini tinggal 0%. Saya masuk ke Tiberias. Di situ 100% Yahudi. Rumah-rumahnya sudah gedongan, tapi masjidnya disisakan. Jahatnya orang Israel itu, jahatnya orang Yahudi. Masjid disisakan, tapi bukan untuk masjid. Kubahnya saja disisakan. Bawahnya itu untuk toko pakaian dalam, untuk toilet-toilet umum. Ya. Maka benar apa yang disabdakan, apa yang difirmankan Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surah Al-Maidah. Coba jenengan buka ini agar kita ini semakin beriman kepada Allah. Saya langsung bukakan ayatnya. Jenengan buka Al-Maidah ayat 82. Ya. Al-Maidah ayat 82. Awal juz 7 itu ya. Allah berfirman apa? La tajidanna asyaddan nasi adawatan lil ladzina amanu al-yahud wal ladzina asyraku. Sungguh kalian akan mendapati satu kaum yang sangat jahat dan keras permusuhannya kepada orang-orang yang beriman. Siapa mereka? Al-yahud, orang-orang Yahudi, wal ladzina asyraku, dan orang-orang musyrik. Orang musyrik itu yang tidak punya Tuhan, orang yang menyekutukan Allah, okay? Yang Tuhannya bukan Allah. Kalau Yahudi itu Tuhannya masih Allah, anak agama samawi. Nasrani itu Tuhannya masih Allah. Tapi Yahudi itu keras permusuhannya. Yes, persis yang dialami saudara kita hari ini di Gaza dan di Al-Quds. Ya, kalau orang-orang musyrik itu kayak Buddha, Myanmar, Hindu, India, jenengan lihat sendiri kan pembantaian kaum muslimin di sana.